Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Kirana Rizky Ofifah, NIM D 2019-534 akan menjelaskan tugas-tugas psikologi perkembangan. Di sini ada 3 subbab dari tugas-tugas psikologi perkembangan. Yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua tugas psikologi perkembangan, yang ketiga tujuan tugas psikologi perkembangan. Dan dari pengertian yang pertama, pengertian psikologi perkembangan. Pengertian psikologi perkembangan ada 3 subbab. Pengertian yang pertama, subbab yang pertama, pengertian psikologi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, David G. Myers. Menurut beliau, sebuah cabang psikologi yang mengkaji perubahan fisik, kognitif, dan sosial di semua rentang kehidupan. Yang kedua, Kevin L. Seifert dan Robert J. Hoffman 1994, yang mereka memberikan menurut mereka kajian ilmiah tentang bagaimana pemikiran, perasaan, kepribadian, hubungan sosial, dan keterampilan motorik muncul selama seseorang tumbuh semakin dewasa. Yang ketiga, Linda L. Daidoff 1991, yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Yang keempat, M. Maynard 1976. Beliau berpendapat sebagai pengetahuannya mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologi sepanjang hidup. Bagian subbab kedua dari pengertian psikologi perkembangan, yaitu arti perubahan dalam perkembangan. Maksud dari arti perubahan dalam perkembangan adalah berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, seperti yang dikatakan oleh para ahli. Perkembangan bukan sekedar penampakan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau meningkatnya kemampuan, tetapi sesuatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Sebab ketiga dari pengertian psikologi perkembangan yaitu tujuan perubahan dalam perkembangan. Tujuannya adalah memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia hidup. Sebab tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu tugas psikologi perkembangan. Tugas psikologi perkembangan ada 6 macam. Ada masa bayi, awal anak, akhir anak, masa pubertas, masa remaja, dan masa dini. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi merupakan masa penyesuaian terhadap lingkungan di mana bayi diisi tak berdaya dan sangat bergantung pada lingkungan. Bagian kedua, masa awal anak. Pada masa awal anak merupakan masa di mana ia sulit untuk berhubungan emosional dengan orang tua dan saudara, seperti keluarga terdekat atau siapapun. Yang ketiga, masa akhir anak. Pada masa akhir anak, masa di mana ia merupakan masa pubertas. Maksudnya dia ada langkah mau ke pubertas. Yang keempat, masa pubertas. Masa pubertas di mana perkembangan anak-anak dari makhluk aseksual menjadi seksual. Ya, seperti dia tumbuh rasa suka pada lawan jenis atau seperti itu. Bagian kelima, masa remaja. Masa remaja di mana masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa, di mana perkembangan fisik yang terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya serta terdapat ketidakstabilan emosi, seperti kelabilan seorang remaja yang dari yang berpikir A menuju ke B. Bagian yang ke-6, masa dini. Masa dini dipusatkan pada harapan-harapan yang mencakup mendapatkan pekerjaan, memilih teman, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk keluarga, memikirkan masa depan, dan menerima tanggung jawab yang besar, seperti yang dilakukan orang dewasa. Dan yang subbab ketiga, tujuan tugas psikologi perkembangan. Dan tujuan tugas psikologi perkembangan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui taraf pencapaian perkembangan yang diharapkan. Yang kedua,
sebagai motivasi bagi individu untuk melakukan apa yang ia harapkan untuk masa depan. Ya, sebagai motivasi dia harus memikirkan masa depan itu seperti apa atau seperti apa gitu. Yang ketiga, sebagai petunjuk tentang apa yang akan hadapi untuk masa depan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.